Yahudi. Ada yang jelas-jelas dasar Yahudi. Ada ini itu dasar Yahudi. Tidak mengenal siapa Yahudi itu. Saudara-saudara, Bani Israel ini termasuk kelompok suku manusia, suku bangsa, yang selalu terombang-ambing hidupnya. Entah karena kelaparan, entah karena disudutkan oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. Dan sampai dengan abad modern, Bani Israel menjadi mangsa daripada kejahatan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuktikan ceramah Ustadz Abdul Somad yang kemarin sudah saya reaction di video sebelumnya. Bahwasanya di sana Ustadz Abdul Somad di dalam ceramahnya Ustadz Abdul Somad mengatakan Panji Gumilang adalah anteknya Yahudi. Di sini saya akan membuktikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, bahwasanya Panji Gumilang ini adalah pembela Yahudi, pembela Israel, berpihak kepada Yahudi atau Israel. Nah, dari cuplikan video ini kita bisa saksikan ternyata di Pondok Pesantren Az-Zaitun itu ada tarian-tarian yang sering dilakukan oleh Yahudi. Dan juga santri-santrinya diajarkan untuk bernyanyi kerohanian bangsa Yahudi. Tidak hanya itu saja, di sini saya menemukan statementnya Panji Gumilang, pembelaannya Panji Gumilang terhadap Yahudi, keberpihakannya Panji Gumilang terhadap Yahudi, terhadap Israel. Seperti apa videonya? Kita simak videonya, guys. Sekalian, sudah kita kenal. Mari kita mengenal lagi. Kalau kita mengenal Nasrani, sudah biasa. Oke guys, jadi Bapak Panji Gumilang ini akan memperkenalkan sebuah golongan yang mungkin kita selama ini menganggap golongan tersebut adalah menyeramkan dan menakutkan. Kalau kita mengenal Nasrani itu biasa katanya. Lalu yang luar biasa itu mengenal siapa, Pak? Tapi mengenal Yahudi, ini rasanya bulu kuduk berdiri. Yahudi. Ada yang jelas-jelas dasar Yahudi. Ada ini itu dasar Yahudi. Oke, ternyata itu adalah bangsa Yahudi atau Israel, guys. Jadi Bapak Panji Gumilang ini akan merubah cara pikir kita, sudut pandang kita ketika melihat bangsa Yahudi itu nggak usah bulu kuduk merinding. Jadi seperti itu, guys, kesimpulannya. Tidak mengenal siapa Yahudi. Oke, jadi Bapak Panji Gumilang ini orang yang paling mengenal bangsa Yahudi. Bani Israel ini termasuk kelompok suku manusia, suku bangsa. Semua orang juga tahu bahwasanya Bani Israel itu adalah suku manusia. Karena memang dia keturunan daripada manusia. Keturunannya Nabi Yakub, lalu ayahnya Nabi Ishak, dan ayahnya Nabi Ibrahim. Anak cucunya Nabi Ibrahim, ya pasti itu manusia, bangsa manusia. Yang selalu terombang-ambing hidupnya. Yang selalu terombang-ambing entah hidupnya. Karena kelaparan, entah karena disudutkan oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. Oke, nah dari sini sudah jelas sekali pernyataannya Bapak Panji Gumilang ini sudah ngawur. Statementnya ini ngawur. Seolah-olah dia ingin memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. Jadi seolah-olah bangsa Yahudi, bangsa Israel itulah yang kelaparan, yang disudutkan oleh kekuatan yang besar. Jadi seolah-olah bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini adalah sebuah golongan, sebuah kelompok yang tertekan, yang terasingkan, yang teraniaya. Sehingga dia terlantar, terombang-ambing, tak tahu arah, tak tahu tujuan, menjadi sebuah kelompok, sebuah golongan yang tertekan, yang terzolimi, yang tersakiti. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan sampai dengan abad modern,
Bani Israel menjadi mangsa daripada kejahatan umat manusia. Astagfirullahaladzim. Sampai zaman modern, Bani Israel menjadi mangsa kejahatan daripada manusia. Kejahatan dari mana? Bukankah dia yang jahat? Bukankah dia yang kejam? Dia yang sadis? Bukankah dia yang menyerang Palestina, menghancurkan Palestina, membunuh anak-anak kecil di Palestina? Apakah itu yang dinamakan menjadi mangsa manusia? Bukankah dia yang memangsa manusia yang lain? Menghantam saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sana. Jadi saya heran, Bapak Panji Gumilang ini sebenarnya muslim atau bukan? Jadi patut dipertanyakan keimanannya, keislamannya. Kenapa dia tidak membela Palestina? Padahal Palestina itu adalah kiblat sholat yang pertama sebelum kiblat kita kepada Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi seharusnya kita sebagai umat muslim, sebagai orang-orang yang beriman, kita lebih berpihak kepada Palestina daripada Israel, daripada Yahudi. Kita lanjutkan. Mari kita baca Bani Israel dan Mesir. Yakub mempunyai anak, satu di antaranya yang ke-11 adalah Yusuf. Ya. Yusuf termasuk yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah ini tahu, Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Dan Nabi Yusuf itu punya saudara. Saudaranya yaitu di antaranya Yahuda. Nah Yahuda inilah orang yang ingin membunuh Nabi Yusuf. Nah tadi dia mengatakan bahwasannya Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah ini saudaranya ini, salah satu saudaranya ini adalah nenek moyangnya Yahudi. Kenapa dia membela Yahudi? Di dalam kisahnya Nabi Yusuf diceritakan sebelum Nabi Yusuf itu dibuang, dilemparkan ke dalam sumur, nyawa Nabi Yusuf itu hampir melayang di tangannya Yahuda. Kalau tidak dicegah oleh salah satu saudaranya yang lain, yaitu yang bernama Lawi, adalah kakeknya daripada Nabi Musa alaihissalam. Betapa kejamnya Yahuda dulu. Hampir saja dia membunuh seorang nabi, seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pantaskah, patutkah Yahudi ini kita bela? Layakkah kita junjung, kita berpihak kepadanya? Saya rasa tidak. Karena sampai saat ini bangsa Yahudi, bangsa Israel itu sangat kejam. Terutama kepada umat muslim. Sehingga diasingkan. Dan secara takdirnya dia dibawa ke Mesir. Dan takdirnya Bani Israel tampil dengan cemerlang. Itu tahu sejarahnya Nabi Yusuf. Tapi kenapa membela Yahudi? Yang membuat Nabi Yusuf itu terbuang adalah gara-gara nenek moyangnya si Yahudi. Tapi itulah hikmah dibalik semua itu. Kejahatan nenek moyangnya Yahudi, yaitu Yahuda, yang akhirnya mengangkat derajat Nabi Yusuf sehingga dia dijadikan Perdana Menteri, perbendaharawan di negara Mesir pada saat itu, bisa mengatasi 7 tahun musim subur dan 7 tahun musim paceklik. Nah demikianlah sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan pembelaan dan keberpihakan Panji Gumilang kepada Yahudi atau Israel. Jadi saya kira ini sangat terbukti apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Kenapa saya ingin membuktikan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam ceramahnya yang kemarin saya reaction? Karena ada salah satu komentar di mana komentar tersebut berpihak kepada Al Zaitun dan menuduh kepada Ustadz Abdul Somad bahwasanya Ustadz Abdul Somad itu telah melakukan fitnah kepada Ponpes Al Zaitun, dan juga isi komentar tersebut menyuruh Ustadz Abdul Somad untuk bertabayun kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Seperti apa komentarnya? Saya akan menampilkan di layar dan saya akan membacakannya. Nah, jadi seperti ini komentarnya. Fitnah itu jangan sembarangan mengatakan antek Yahudi, tabayun was, antum lebih paham, jangan ikut-ikutan di medsos. Nah, jadi saya kira Ustadz Abdul Somad tidak asal bicara. Mungkin beliau juga sudah menonton, sudah menyaksikan kegiatan-kegiatan yang ada di Ponpes Al Zaitun. Karena akhir-akhir ini sangat viral sekali, alhamdulillah, banyak para YouTuber yang mengangkat kasus ini sehingga membuat viral dan menyebar kemana-mana, sehingga kita bisa mengetahui kesesatan dan penyimpangan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun.
Ini saja pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.